Halo Sobat Textile, balik lagi bersama gue Zam Fajrin. Kali ini gue bakalan review Sharp Aquo Zero 2. Nah, mau tau kan kayak gimana setelah seminggu gue make HP ini? Kita tonton video setelah ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, jadi Sharp Aquo Zero 2 ini dia itu memiliki layar 6,4 inci OLED dan dia tuh punya desain 3D curve display. Jadi ada cekungan di bagian kanan dan di bagian kirinya. Nah, jadi gue mencoba untuk bermain game dengan Sharp Aquo Zero 2 yang memiliki layar seperti ini, dan pengalaman yang gue rasakan ketika bermain Mobile Legends, Arena of Valor, terus juga ada Idol Party. Nah, di situ tuh kadang kurang responsif di bagian ininya 3D curve displaynya itu. Jadi walaupun ini kejadiannya kayak jarang-jarang gitu, kayak misalkan emang ada dari beberapa pengalaman yang kayak gitu, tapi nggak berarti kalian jadinya bermasalah banget sama itu, enggak. Nah, kalian kan waktu pas awal unboxing gue udah ngingetin kalau Sharp ini menghadirkan Aquo Zero 2 dengan 240Hz refresh rate dari layarnya itu. Nah, ketika bermain Mobile Legends itu bisa mendukung grafik sampai HD, dan tapi sayangnya kayak diperingatin terus kayak untuk turun ke resolusi yang biasa aja atau yang medium aja. Jadi HD bisa, tetapi kayak sistemnya sendiri yang memilih untuk ke medium. Nah, untuk performa suaranya sendiri, Sharp Aquo Zero 2 memiliki volume suaranya yang cukup, apalagi karena dia udah menggunakan teknologi Dolby Atmos, dan ketika menggunakan headset pun juga yang harus disambungkan dengan kabel penghubung itu, menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Lo bisa dengan nyaman mendengarkan suara kayak lagu ataupun main game dengan headsetnya itu. Nah, soal ke sistem keamanannya sendiri, jadi Sharp Aquo Zero 2 itu mendukung yang namanya face recognition sama yang namanya sidik jari di dalam layar. Jadi terkadang ketika gue menggunakan face recognition itu dia tuh susah banget buat nangkep wajah gue yang udah terdaftar di HP, dan untuk menangkap sidik jari tuh kayak emang bener-bener harus dipasin banget sama si scan fingerprintnya itu. Jadi kalau misalkan kalian yang asal naruh-naruh gitu kayaknya susah untuk masuknya. Nah, balik lagi soal ke performa gaming. Jadi untuk performa gamingnya ini gue saranin untuk kalian yang gunain Sharp Aquo Zero 2, emang bisa banget kalau kalian mainin kayak PUBG terus juga Mobile Legends itu bisa. Cuma dari baterainya sendiri tuh yang nggak mendukung menurut gue. Jadi dia tuh punya baterai 3130 mAh dan gak ada yang namanya fast charging di adapter chargingnya. Jadi kalian harus nunggu sekitar 3 jam untuk mengisi sampai penuh. Dan ketika bermain Mobile Legends yang gue rasain itu bagian dari modul kameranya yang ini itu dia panas. Sedangkan ketika bermain Arena of Valor itu berbeda, agak sedikit anget, bukan panas ya, kayak anget gitu, tapi angetnya tuh nggak anget banget kayak main Mobile Legends. Sebelum kita membahas ke kamera Sharp Aquo Zero 2, nah gue pengen jelasin di sini tuh jadi aplikasi Sharp Aquo Zero 2 ini kebanyakan dari Google dan ada beberapa aplikasi bawaan dari Sharp. Tapi kayak SMS gitu, itu dia tuh nggak bikin aplikasi sendiri dan dia menggunakan aplikasi milik Google kayak Google Message, apalagi galerinya itu dia pakai Google Foto. Dan Sharp Aquo Zero 2 ini sudah beroperasi dengan Android 10. Sekarang langsung aja kita bahas ke performa kamera Sharp Aquo Zero 2. Sharp Aquo Zero 2 memiliki 3 kamera, yaitu 2 di bagian belakang dan 1 di bagian depan.
Nah, di bagian depan itu kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel dan di bagian belakang itu ada 20,1 megapiksel dan 12,2 megapiksel. Untuk kamera belakangnya sendiri, dia memiliki beberapa fitur yang mungkin bisa kalian olah lagi, apalagi kalau kalian yang suka fotografi, mungkin kalian bisa memaksimalkan si kamera Sharp Aqua Zero 2 ini. Tapi menurut pengalaman gue yang memakai kamera biasanya yang 20,1 megapiksel itu dan kamera 12,2 megapiksel, menurut gue ini cukup bagus untuk menangkap cahaya dan membuat gambar terlihat sedikit klasik gitu. Jadi nggak masalah, dan maksudnya nggak masalahnya tuh kayak nggak malu gitu kalau kalian share foto itu ke sosial media. Untuk video di kamera belakangnya sendiri, Sharp Aqua Zero 2 ini udah menyematkan video stabilization, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk kalau kalian ngerekam terus shaking, itu nggak usah khawatir karena ada itu. Dan juga ada yang namanya white noise cut, jadi kalau misalkan kalian nyalain fitur itu, kalian bisa ngerekam video tanpa ada noise yang mengganggu dan kalian tuh bisa fokus. Misalkan kalian lagi ngerekam teman kalian, terus teman kalian lagi ngomong, nah itu pasti fokusnya ke suara teman kalian dan suara-suara latar belakang itu jadi kayak redup aja gitu. Nah, gue mencoba video ini ketika white noise cut itu dinyalahin sama yang enggak dinyalahin. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya kayak gimana. Nah, untuk kamera selfie dari Sharp Aqua Zero tuh menurut gue ini cukup baik. Seperti kamera selfie biasanya, walaupun dia hanya 8 megapiksel tapi dia mampu menangkap gambar dengan baik asalkan kita memiliki cahaya ruangan yang baik juga. Jadi gue menggunakan itu ketika menangkap gambar foto dan video. Dan di video ini yang gue merasa suatu keunggulannya itu Sharp Aqua Zero tuh menyematkan fitur white cut-nya itu yang mereduce noise-nya itu ada juga di kamera selfie. Jadi kalian bisa pakai fitur itu ketika vlogging sama teman-teman kalian. Hal selanjutnya yang ingin gue bahas di review Sharp Aqua Zero 2 ialah baterainya. Jadi Sharp Aqua Zero 2 memiliki kapasitas baterai 3130 mAh. Dan ini mungkin merupakan hal yang sangat disayangkan karena Sharp Aqua Zero 2 itu ialah flagship. Tetapi ketika gue menggunakannya, Sharp Aqua Zero 2 bisa digunakan 3 permainan Mobile Legends dengan baterai yang mungkin kalian harus awalnya itu dari 100% atau enggak 50%. Tapi setelah misalkan kalian udah gunain bermain game itu, kalian mengisi daya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Tetapi kalau misalkan kalian nggak gunain setelah bermain game, itu kalian bisa mengisi daya hanya dengan 2,5 jam atau 2,5 jam. Untungnya Sharp Aqua Zero 2 meski diisi daya dengan waktu selama itu, tidak ada rasa panas atau hawa panas yang dikeluarkan. Jadi biasanya kan HP kadang kalau dicas itu mengeluarkan hawa panas. Nah, Aqua Zero 2 ini walaupun sama itu nggak ada rasa atau hawa panas yang disebabkan dari HP itu. Untuk meng-highlight review yang tadi gue sebutin, Sharp Aqua Zero 2 memiliki keunggulannya sendiri. Yang pertama menurut gue itu 3D curve display-nya. Yang kedua 240 Hz refresh rate. Yang ketiga ialah fitur video yang noise-nya direduce itu yang gue sebutin. Terus juga yang keempat ialah perangkat yang tidak mengeluarkan hawa panas ketika sedang di-charging. Untuk kalian yang mungkin masih penasaran dengan beberapa perangkat, kalian bisa aja komentar di bawah, dan juga kalian bisa komentar kalau memerlukan tips and trick atau apapun itu ke wartawan Nextrend. Kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa follow sosial media Nextrend dan jangan lupa untuk subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di video berikutnya.